The King of Stability Shoe. Stability Shoe terbaru dari ASICS. Kira-kira apa aja keunggulan dan juga fitur-fitur yang ada di sepatu terbarunya ini? So, langsung aja. Ini dia ASICS Gel Kayano 30. What's up Ron Family, welcome back to Ron Hood with Satrio Sabto. Oke fams, kali ini di depan gue udah ada sepatu yang kalian pun juga udah pasti tahu dari lihat logonya ya. Ini dia ASICS Gel Kayano 30. Yup, sepatu ini merupakan stability shoe dari ASICS, the pioneer of stability shoe. Udah bertahun-tahun ya ada sepatu ini dan kali ini sudah ada edisi yang ke-30. Dari bentuknya aja udah beda banget gak sih sama yang edisi sebelumnya, edisi 29. Nah, kira-kira apa aja nih fitur-fiturnya yang ada di yang paling baru ini? Yang pertama kita bakal mulai dari uppernya dulu. Uppernya ini mereka menggunakan bahan yang namanya Engineered Stretch Knit Upper. Dari gue pegang ini tuh bahannya halus banget. Mereka juga mengklaim bahwa bahan yang terbaru ini lebih breathable sehingga jadi lebih dingin ya ketika kita pakai berlari. Oke, selanjutnya yaitu ada di bagian collarnya juga. Di collarnya juga ini ada padding yang cukup tebal juga, hampir sama kayak yang edisi 29, memberikan stability juga, jadi memberikan kenyamanan di kaki kita. Kemudian yang menarik yaitu ada di tangnya. Ini udah gak setetang ya, udah tang yang menjadi satu dengan uppernya. Kemudian di bagian tangnya juga ini cukup tebal ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kita lihat ke sepatu ASICS yang baru-baru, misalnya Nova Blast gitu ya. Mereka tuh tangnya agak tipis, tapi kalau ini cukup tebal. Oke, dan untuk di lacing systemnya masih standar. Di sini juga udah ada runners knot-nya, kalian bisa pakai runners knot juga. Kemudian heel counter. Yap, again ini adalah stability shoe, jadi mereka juga perlu heel counter ya untuk menstabilkan kaki ketika berlari. Dan yang terakhir di bagian uppernya yang gue notice yaitu adanya reflective pad ya, mungkin namanya. Jadi ini tuh kalau kena cahaya dia akan mantul, jadi ini berfungsi untuk menambah visibility kalau misalnya kalian lari di tempat yang mungkin gelap, sehingga jadi kelihatan tuh kalau dia lagi pakai sepatu gitu. Sekarang kita turun ke bagian midsole dan inilah bagian yang menarik. Dari model yang sebelumnya, yang model 29 itu tuh udah berbeda banget ya, kelihatan banget dari bentuknya aja yang desainnya seperti ini, sangat canggih. Midsole-nya menggunakan full FF++. Satu midsole ini menggunakan FF++ Eco. Nah, itu juga yang menarik. Jadi Eco, ECO ya, yaitu merupakan terobosan dari ASICS. Jadi si FF++ ini materialnya itu 24%-nya itu tuh bio-based materials. So, mereka juga take concern terhadap sustainability. Kemudian yang berbeda juga dari yang edisi 29 yaitu ada di gelnya. So, kalau kalian pernah pakai gel Kayano di yang edisi-edisi sebelumnya, biasanya itu gelnya tuh exposed. Jadi gelnya tuh kelihatan di luar gitu. Sekarang ini mereka tuh sudah menggunakan pure gel. Sama dengan Nimbus 25 dan Cumulus yang terbaru juga gitu. Mereka menggunakan pure gel, yang dimana gelnya tidak exposed, tapi gelnya tuh ada di dalam midsole-nya. Nah, fungsinya dari gel ini, again itu adalah ciri khasnya ASICS ya, yaitu berfungsi untuk menyerap getaran. Selanjutnya yang berbeda dari edisi 29 dan edisi 30, yaitu di bagian ini dia, guidance systemnya. Oke, again ini adalah sepatu stability, jadi memerlukan guiding ya ketika berlari. Ini tuh mereka menggunakan 4D guidance system. Oke, berbedanya dengan 29, kalau 29 itu menggunakan 3D space construction. So, kelebihannya apa dengan 4D guidance system ini? So, ASICS claim bahwa si guidance system itu lebih improve daripada si 3D space construction. Menurut riset ASICS, semakin lama berlari, postur tubuh berubah jadi lebih condong ke depan dan pendaratan kaki cenderung gunakan bagian heel sampai dengan midfoot. Nah, 4D guidance system ini didesain untuk smoother landing dan bikin pelari itu tetap stabil walaupun ada perubahan gerakan saat berlari. Bagian heel dibuat lebih tinggi, midsole lebih lebar, dan area midfoot dibuat untuk support lengkungan kaki agar tetap di posisi terbaiknya saat landing. Midsole-nya ini tuh nambah 4 mm dari yang sebelumnya. Ya, bisa kelihatan banget tebelnya kayak gimana ya. Dari luar kelihatan gede, dari dalam juga kelihatan gede. Di toe-nya itu 30 mm. So drop-nya itu 10. Tinggi sih menurut gue. Drop yang tinggi itu gue
diasumsikan untuk membantu ketika berlari itu membantu gaya dorong sebenarnya. Outsole-nya ASICS menggunakan iHeart Plus ya. Again, ini adalah teknologi outsole dari ASICS yang ini juga cukup tebel. Gue tadi sempat ngukur ini sekitaran hampir 5 mm. Kalau kalian dari samping bisa lihat ini cukup tebel outsole-nya. Jadi gue asumsikan bahwa ini memberikan durability yang oke banget. Pertanyaannya, stability shoe ini untuk siapa? Well, sebenarnya stability shoe ini adalah sepatu yang lebih cocok untuk kalian pelari yang neutral, tapi juga lebih ke overpronation. Oke, mungkin gue sedikit remind aja bahwa overpronation itu sederhananya dia itu landing di kaki bagian luar, rollnya di tengah, kemudian keluarnya itu di kaki bagian dalam. Kalau kalian notice di sini outsole-nya, di bagian outsole-nya itu rubbernya itu kebanyakan yang ada di dalam sebenarnya dibandingkan dengan bagian luar gitu. Karena again ini adalah untuk membantu kestabilan kaki ketika berlari. Sehingga buat kalian yang kakinya overpronation, sepatu ini cocok banget buat kalian karena membantu kalian untuk bisa keep the distance gitu. Kalau kalian long run yang bener-bener jauh gitu ya, ini tuh membantu untuk mengurangi rasa kelelahan. Oke, untuk di size 42,5, beratnya ini ada di 303,1 gram. Well, untuk size 42 menurut gue ini moderate to heavy sebenarnya. Heavy-nya itu sebenarnya itu tuh terjadi karena midsole-nya juga yang makin tebel gitu. Sehingga menurut gue itu masih bisa forgiving lah, dalam tanda kutip forgiving, sehingga itu tidak sangat-sangat kecil banget lah beratnya gitu. Kalau dibandingkan dengan value atau manfaat dari si ketebelan midsole-nya ini. Dan yang menariknya, mereka tuh keluar dengan satu line up warna khusus. Cakep banget kan warnanya. Yap, ini itu warnanya White Deep Ocean ya, namanya White Deep Ocean. Ini adalah warna khusus di anniversary ke-30 tahunnya ASICS Gel Kayano 30. Jadi ya lu bayangin aja ya, dari 30 tahun yang lalu mereka tuh tiap tahun ngeluarin sepatu. Sampai juga di edisi ke-30. Model yang 30 tahun ini keren banget. Classic but classy gitu ya. Dan untuk harganya sendiri, ASICS Gel Kayano 30 ini dibanderol dengan harga sekitaran Rp2.499.000. Kalau kalian tanya gue, apakah worth it untuk memiliki sepatu dengan harga segitu? Jawabannya adalah menurut gue worth it. Kenapa? Teknologi yang ada di ASICS Gel Kayano 30 ini bener-bener sangat membantu. Karena awal-awal gue pakai sepatu tuh juga ASICS Gel Kayano sebenarnya. Buat kalian yang butuh kestabilan, this is the answer sih. Ini adalah raja dari stability shoe, the pioneer. Oke fans, itu dia first impression gue tentang ASICS Gel Kayano 30. Nah, kira-kira kalian tertarik gak nih untuk nyobain sepatu ini? So, let us know in the comment section ya. Satria signing out, thank you for watching and bye for now.